Gimana nih kabarnya hari ini, sehat? Ada yang sakit? Enggak ya? Semuanya sehat, semuanya hadir. Setelah kita berdoa, coba perhatikan sekitarnya apakah sudah dalam kondisi rapi dan bersih, supaya ketika kita belajar lebih nyaman. Sebelum lanjut ke materi tentang statistika data kelompok ya, kita coba review lagi materi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Materi sebelum hari ini yaitu materi tentang ukuran pemusatan data tunggal. Oke, ada yang masih ingat bagaimana cara menentukan rata-rata? Oke, ini silakan. Oke, jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Kalau hari ini kita juga akan belajar mencari mean atau rata-rata, median, nilai tengah, dan juga modus data yang paling sering muncul, tapi dengan data yang berbeda. Kalau sebelumnya kita belajar tentang data tunggal, hari ini kita coba mengolah data kelompok. Oke, misalkan ada data nilai ujian matematika seperti yang tertera di layar ya. Ada 85, 65, 70, 72, 65, 80, dan 95. Oke. Kalau ditanya berapa modusnya? Modusnya berapa? 65, betul. Ketika kalian tertarik dengan dunia statistika, nanti bisa masuk ke Politeknik Statistika, STIS ya. Ini sekolah kedinasan yang ketika lulus langsung punya ikatan dinas dengan apa pesan motivasi dari beliau? Salah satunya adalah yang membuat beliau terus mau belajar ya, terus mau bekerja, terus mau berbuat baik, kebaikan kepada orang lain adalah sikap disiplin yang selalu beliau tanamkan kepada diri sendiri dan juga keluarganya. Mudah-mudahan kita juga bisa tertular ya, sikap disiplin dan juga bekerja keras. Yang pertama kaitannya dengan pengetahuan, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam tabel ya, tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Ya, peserta didik mampu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan baik dan benar. Untuk pembelajaran hari ini kita menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Apa PJBL itu? Ya sederhananya pembelajaran berbasis proyek. Oke. Silakan sekarang bisa berkelompok ya. Kita bagi kelompoknya sesuai dengan nama-nama yang tertera di dalam data profil kemiskinan di Indonesia bulan Maret tahun 2022. Ini salah satu data yang ditampilkan oleh BPS. Apa itu BPS? Badan Pusat Statistika. Ada grafik ya, dan bisa membuat grafik, menyajikan data dalam bentuk grafik. Jadi dari teks yang panjang yang banyak, kita bisa membacanya lebih singkat. Ini tadi ya. Informasi apa yang bisa kalian dapat dari grafik tadi? Kemiskinan paling tinggi 2011 ya. Oke ya. Cukup tinggi ya 2011. Kalian menyajikan data dalam bentuk grafik seperti yang tadi. Nah, bisa nggak? Bisa nggak kira-kira untuk buat data menyajikannya dalam bentuk grafik seperti tadi bisa? Bisa. Oke, kita coba nanti ya. Nah, kita coba sekarang desain proyek ya. Silakan dibuka LKPD ya. Silakan dibuka. Sekarang semuanya membuka LKPD yang sudah diberikan linknya ya. Silakan. Jika masih ada yang belum paham atau belum dipahami dari petunjuk dan juga arahan yang ada di dalam LKPD, boleh ditanya. Oke. Sekalian dibuka spreadsheetnya ya. LKPD dan spreadsheetnya dibuka. Silakan dibagi kelompoknya, petugasnya, siapa yang akan menjadi ketuanya, siapa yang menjadi
menit berikutnya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk slide presentasi ya. Nanti boleh pakai spreadsheetnya langsung atau pakai Excel. Berikutnya kita mulai bekerja. Silahkan mulai bekerja. Silahkan dibagi ya. Nah, di sheet pertama itu ada contoh. Di sheet pertama itu ada contoh. Ada rumus-rumusnya di situ. Silahkan coba diakses ya. Nah, itu ada videonya, ada YouTube-nya. Silahkan boleh ditonton dulu. Misalkan buat grafiknya nanti lebih nyaman di Excel, boleh ya pakai Excel aja. Khusus buat lainnya. Kalau yang tadi yang ini ya, misalkan semua ada di spreadsheet. Udah sebelumnya. Berarti boleh kembali ke Excel. Yang minimal itu belum. Ayo kerja. Ini gimana soal kalau hasil olah data kami adalah spreadsheet hasil minyak sudah 504,82, medianya 590,50, modusnya 375,75, dan di bawah 485 dan juga atas 531. Kita lihat data perhitungannya dari sini. Kesimpulannya, dengan membuat histogram berikut kita dapat memvisualisasikan bentuk distribusi frekuensi vektor melalui histogram dan berikut. Dari kami nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih atas presentasi dari kelompok 1. Dari kesimpulan tadi ya, kita tadi sudah menyimak kesimpulan dari kelompok 1, kelompok 2 ya, bagaimana hasil penyajian datanya ya. Dari kelompok 1 tadi menyebutkan bahwa kesimpulan yang bisa
bisa didapat adalah kita bisa memvisualisasikan, ya kan? Memvisualisasikan data yang kita olah dalam bentuk grafik supaya lebih enak dilihat dan dibaca. Ya, seorang pembaca itu bisa menerima informasi yang kita berikan dengan mudah. Prinsipnya kan kita memudahkan, ya, memudahkan pembaca informasi yang kita sajikan dengan baik, tidak ada yang salah paham dan sebagainya. Gitu ya. Nah, di dalamnya banyak tadi ya. Capek nggak ngolah data? Nah, capek ya? Capek nggak? Atau nggak capek? Oke. Jadi begitulah kurang lebih pekerjaan bagaimana saudara-saudara kita atau juga teman-teman kita yang sudah bergelut dengan dunia data. Apakah yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Ada yang punya pendapat? Yang dituliskan di LKPD boleh ya? Belajar olah data, apalagi? Oke, menyajikan data dalam bentuk grafik. Dan lagi? Ada yang merasakan dapat pembelajaran hari ini atau biasa saja? Lebih mudah dalam mengolah data. Oke. Untuk pembelajaran berikutnya, insya Allah kita akan belajar tentang kaidah pencacahan, ya. Untuk hari ini